Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hafilah Najwati Rahimah, ana min fasli tsani dal fi Kulliyati Dirasatil Islamiyah Jami'atul Islamiyah Al-Hukumiyah Syarif Hidayatullah Jakarta. Wa insyaallah al'an sa'ubayyinukum 'anil haditsil hasan. Syukran. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hadis tentang hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsana Az-Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'udin qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abu Khalid dengan lafaz hadis yang lain dari yang dia telah ceritakan kepada kami dari Az-Zuhri. Ia berkata, aku telah mendengar Qais bin Abu Hazim. Ia berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal, terhadap seorang yang Allah berikan harta lalu dia mempergunakan harta tersebut dalam jalan yang benar, dan seseorang yang Allah berikan ilmu atau hikmah lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Apa itu hasad? Hasad adalah seseorang yang menginginkan menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan dia mengklaim bahwasannya nikmat itu adalah berlaku baginya dan ia berhak, lebih berhak untuk memilikinya. Kategori orang-orang atau manusia dalam hasad tersebut ada 4. Yang pertama, orang yang berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain dengan cara menzoliminya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dan ini terbagi 2. Yang pertama, orang yang berusaha untuk menggantikan, memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya. Yang kedua, orang yang berusaha menghilangkan nikmat tersebut darinya tanpa dia memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya. Dan hasad ini, kategori ini termasuk yang paling tercela dan paling tidak terpuji. Yang kedua, hasad yaitu dengki, tetapi dia tidak menampakkan seperti orang-orang yang hasad atau tidak berbuat zalim kepadanya baik dengan perkataan atau perbuatannya. Hal ini terbagi 2. Yang pertama, orang yang di dalam dirinya terdapat hasad dan dia terbelenggu oleh sifat hasad tersebut, maka ini tidak dosa. Kenapa? Karena dia hanya terbersih di dalam hati sifat hasad tersebut dan tidak menampakkannya secara eksternal atau menampakkannya secara langsung kepada orang tersebut dengan menzoliminya baik dengan perkataan atau perbuatan, maka itu tidak dosa. Yang kedua, orang yang dalam dirinya itu ada hasad tetapi secara ikhtiari, artinya dia menghilangkan sifat hasad tersebut dengan lambat sampai nikmat orang lain itu hilang. Dan ini diserupakan dengan orang yang berniat untuk berlaku maksiat. Nah, maka dalam hal iqobnya ini ulama berbeda pendapat, karena hasad ini berpeluang untuk melakukan kezaliman. Karena tadi dia menghilangkan hasadnya dengan lambat sampai nikmat orang lain itu hilang. Nah, maka di sana berpeluang untuk berbuat zalim kepada orang tersebut, baik dengan
meskipun dengan perkataan, maka itu dosa. Yang ketiga, orang yang dengki tetapi dia sama sekali tidak menginginkan untuk menghilangkan kenikmatan tersebut darinya, tetapi dia berusaha untuk memperoleh keutamaan-keutamaan tersebut yang dimilikinya, bahkan dia ingin menjadi sepertinya. Dan keutamaan-keutamaan ini terbagi dua. Yang pertama, duniawi, yang jelas ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, ukhrawi atau dini agama. Maka ini adalah dibolehkan dicintai dan dicintai. Nah, contohnya seperti jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Dan ini disebut dengan ghibthah, yaitu dengki tetapi tidak sama sekali untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dari orang lain. Bahkan dia berusaha memperoleh keutamaan-keutamaan itu dan ingin menjadi seperti dirinya dalam hal ukhrawi atau dini agama. Nah, yang keempat adalah orang yang dalam dirinya itu terdapat hasad, tetapi dia berusaha untuk menghilangkannya, bahkan menggantinya dengan mahabbah, cinta. Dalam gambarannya ini seperti orang yang melakukan kebaikan kepada orang yang hasad tersebut. Orang yang dihasadinya itu, dia melakukan kebaikan kepada orang yang dihasadnya itu, mendoakannya, bahkan menyebarluaskan kebaikan-kebaikan atau keutamaan-keutamaan orang tersebut kepada orang lain. Nah, hal ini merupakan derajat iman yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang mukmin yang sempurna dalam melaksanakan kewajiban kepada saudaranya sebagaimana ia melaksanakan kewajiban kepada dirinya. Macam hasad apa sih yang dimaksud dalam hadis tersebut? Yang pertama, hasad kepada orang yang telah Allah berikan harta, lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran atau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini ada dua ungkapan balaghah. Yang pertama, at-taslit, yaitu kata ini menunjukkan ghalabah atau keumuman dan mengalahkan sifat manusia yang tabiatnya itu sangat kikir. Yang kedua, ala halakatihi, yang menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun harta yang tersisa gitu. Tidak ada sedikit pun harta yang tersisa dalam hal ini, kecuali semuanya itu digunakan dalam kebaikan atau jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluar dari dua lafaz ini at-tabdzir, yaitu boros, sarful mal ala ma la yanbaghi, menggunakan harta atau membelanjakan harta yang bukan pada semestinya. Yang kedua, hasad kepada orang yang Allah berikan hikmah, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hikmah? Hikmah kullu ma mana'a minal jahli wa zajara 'anil qabih. Segala sesuatu yang mencegah dari kebodohan dan kejelekan, itu adalah hikmah. Qila al-Quran awis sunnah kama qala al-Imam Asy-Syafi'i fir Risalah. Dikatakan juga maksud hikmah di sana adalah Al-Quran atau sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Dan ini juga terdapat dua ungkapan balaghah. Yang pertama, al-hikmah tadullu ala ilmin daqiqin muhkamin, yang menunjukkan kepada pengetahuan yang teliti, yang cermat dan akurat. Yang kedua adalah al-qada'u bainan nas wa ta'limuhum, memutuskan perkara antara manusia dan mengajarkannya dan mengajarkan mereka. Dan ini merupakan tugas seorang mukmin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Maka inna lafdzul hikmah isyaratun ilal kamalil ilmi wa yaqdi ilal kamalil amali wa bikilaihima ilal takmil. Sesungguhnya hikmah isyarat yang menunjukkan kepada sempurnanya ilmu dan menuntut pada sempurnanya amal, dan dengan keduanya itu adalah kesempurnaan. Para ulama memaknai kata hasad ini sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam As-Sulaiman Al-Khattabi, para ulama mendefinisikan maksud hasad sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam As-Sulaiman Al-Khattabi,
Maksud hasad di sana adalah syiddatul hirsi war ragbah, keinginan dan kecintaan yang sangat tinggi. Yang kedua, menurut Imam Ibnul A'rabi, kata hasad diambil dari kata al-hasad, yakni al-qiran, kutu, yakni hasad mengelupasi hati sebagaimana kutu mengelupasi kulit untuk dihisap. Yang ketiga, menurut Imam Ibnul Jauzi, bahwa hasad di sini adalah ghibthah, yaitu hasad dengki, tetapi dia tidak menginginkan untuk hilangnya nikmat dari orang lain, tetapi dia berusaha untuk memperoleh keutamaan yang dimilikinya dan ingin menjadi seperti dirinya. Yang keempat, menurut Imam At-Tibi, bahwa menetapkannya kata hasad dalam hadis ini adalah li'iradatil mubalaghah fi tahsilin nikmataini al-khatiratain, ditujukan untuk mubalaghah dalam memperoleh dua kenikmatan yang mulia, yang tinggi, yang berkedudukan tinggi ini. Yang kelima, menurut Imam Ibnu Al-Munir, bahwa hasad ini berarti al-ghibthah, yang tidak menafikan hakikat ghibthahnya itu sendiri. Jadi maksud la hasada illa fisnataini itu la ghibthah tak kamilat ta'kidi li ta'kidi ajri mu'allaqatihi illa al-ghibthah bihataini al-khasnataini. Yang keenam, menurut Imam Al-Qaramani, bahwa dua hal ini adalah bukan hasad tetapi ghibthah. Jadi la hasada illa fihima wa ma fihima laisa bihasadin. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal ini, dan dua hal ini bukanlah hasad. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, la yazuquna fihal mauta illa al-mautatal ula. Mereka tidak merasakan kematian di dalamnya kecuali kematian yang pertama, yaitu di dunia. Wallahu a'lam bissawab. In wajadtum minni khata'an fahuwa min nafsi wa in wajadtum minni sawaban fahuwa min Allah, lisal firaq bil firaq walakinnal firaqa bisyauq. Kama qala fi kitabi alfiyah, mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar in qutta zaidun 'adhirun man i'tazar wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun agna fi asarin dhani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.